Hai teman-teman, namaku Zaini. Aku ini hobi sekali mendaki gunung. Sudah banyak gunung yang aku daki. Malam itu tanggal 7 November 2017. Aku ingin mendaki Gunung Slamet. Ngomong-ngomong, ini bukan pendakianku yang pertama, teman-teman. Aku sudah sekian banyak sekali mendaki Gunung Slamet ini. Saya pun saat itu ditemani teman saya, Alfian namanya. Aku dan Alfian berangkat menuju Gunung Slamet, dan sampailah kita di base camp Bambangan malam itu. Aku dan Alfian memutuskan untuk mendaki pada pagi harinya. Saat itu suasananya sangat sepi sekali. Hanya terdengar suara daun yang bergesekan tertiup angin. Hanya aku dan Alfian yang berada di base camp saat itu. Ya wajar saja menurutku. Saking capeknya perjalanan, tidak terasa aku dan Alfian terlelap dalam kesunyian malam. Pagi pun tiba. Tepat tanggal 8 November 2017 kita berangkat mendaki Gunung Slamet. Ku ambil ranselku, ku pakai sepatuku, dan aku berangkat penuh dengan semangat. Di tengah perjalananku, aku baru sadar, kenapa jalannya sepi ya? Kok tidak seperti biasanya? Namun keraguanku seketika menghilang, karena aku berpikir wajar saja. Ini kan masih pagi. Dan mungkin di atas nanti bakal ketemu sama pendaki lain, pikirku saat itu. Pos 1 pun sudah terlihat dari kejauhan. Di sana aku dan Vian bertemu pendaki selain kami. Ketika kutanya pendaki itu, dia menjawab, "Aku yang terakhir turun, Mas, dari atas." Wah, berarti aku dan Vian saja yang mendaki saat itu. Itu pikirku. Aku dan Vian pun tetap memantapkan langkah kakiku. Berjalan terus menuju puncak tanpa rasa letih dan lelah. Namun rasa halu dan parno pun membersamai langkah kaki kita. Gimana gak halu coba? Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, dedaunan di sekitar kita bergerak dengan sendirinya. Tidak terasa pos demi pos aku lewati. Sampailah aku dan Vian di pos 5. Di pos ini aku dan Vian memutuskan untuk beristirahat, karena hari itu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku dan Vian tidur di shelter dan tidak mendirikan tenda. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, aku ini bukan tipe orang yang sulit tidur atau harus tidur di tempat yang nyaman. Jadi ya fine-fine aja gitu, aku tidur di shelter. Dan pasti aku bisa tidur nyenyak, pikirku saat itu. Shelter yang kami tempati sangat sepi sekali. Dengan penerangan yang kami bawa, tidak bisa menerangi seluruh ruangan shelter yang kita tempati. Karena penerangan kami tidak bisa menerangi semua ruangan di shelter, maka membuat
kesan mistis di tempat itu semakin terasa. Rasa halu kita pun muncul kembali. Aku merasa ada yang mengawasi di pojok ruangan shelter saat itu. Aku hanya bisa berdoa, terdiam dan berpura-pura tidur pada saat itu, berharap tidak terjadi apa-apa kepadaku dan Vian. Saat aku mulai menutup mata, selalu ada suara orang bergumam tidak jelas. Yang membuatku terjaga sampai matahari terbit. Pagi itu sangat bersyukur sekali aku dan Vian berhasil menuju puncak dengan selamat. Senang rasanya melihat indahnya alam semesta dari puncak gunung. Setelah kita puas melihat keindahan alam di puncak gunung, kita pun turun kembali menuju base camp dan ingin langsung pulang saat itu. Namun sesampainya di base camp ternyata waktu sudah malam dan badanku capek sekali. Aku dan Vian memutuskan untuk beristirahat di base camp dan pulang pada pagi harinya. Bersiaplah aku dan Vian untuk tidur. Saat itu Vian tidur lebih awal. Saat aku ingin memejamkan mata, terdengar kembali suara orang sedang bergumam. Sesosok itu seolah ingin menyampaikan pesan kepadaku. Namun aku tidak begitu menghiraukannya. Aku pun mencoba untuk tidur. Pas aku mulai tertidur, aku bermimpi. Ada kakek tua yang menggunakan pakaian adat dan dia berkata, "Le, mule." Aku pun langsung terbangun dari tidurku. Sayup-sayup di mataku terlihat sesosok kakek tua itu di hadapanku. Dan dengan nada yang tinggi, dia bilang, barang ketinggalan. Sekian cerita dari perjalananku mendaki Gunung Slamet. Semoga teman-teman semua terhibur. Oh iya teman-teman, di setiap pos yang saya lewati, saya selalu mengambil gambar di setiap posnya. Namun ada satu pos yang tidak ada fotonya, yaitu pos 3. Alfian pun ingat kalau waktu di pos 3 aku membuang sampah sembarangan di sana. Dan aku baru notice kalau kakek itu memperingatkanku untuk tidak membuang sampah sembarangan. Aku pun berusaha berbicara dalam hati, meminta maaf ke penghuni Gunung Slamet saat itu. Dan akhirnya aku tidak melihat kakek itu lagi.